Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama dalam rangka thalabul ilmi serta bersilaturahmi di link majelis yang mulia ini dalam keadaan fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap tarikan nafas kita selama thalabul ilmi bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahu, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, agar link majelis ini menjadi lebih berkah, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kita adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah hikmah ke-6 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya-sika fahuwa domana lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqtil lazi yuridu la fil waqtil lazi turid. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang doamu membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari guru kita, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan firman Allah dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-6 yang akan dibacakan oleh bunda kita, yaitu Bunda Tuti Mulyati. Kepada bunda kita, waktu dan tempat kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum
ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Kufir ayat 60. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud daini wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya orang beriman, tiang agama dan cahayanya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti Mulyati. Semoga apa yang kita dengarkan barusan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Waktunya kita untuk mendengarkan kajian dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM, di dalam mukadimah tidak memakai ayat Al-Quran dan tidak memakai hadis, karena sudah disampaikan barusan oleh petugas yang membacakan sebagai pengantar ayat Al-Quran, sebagai pengantar di hikmah ke-6 dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kita langsung ke kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-6. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi. Sayulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun tahiru amadil ata'i ma ilhai fid du'a mujiban liya sika. La yakun ojo ono opo tahiru amadil ato mundurnya waktu pemberian Allah ma'al ilahi sarta ne mendesak fid du'ai ing dalam doa mujiban liasika itku wajibno maring putus asa siro. Bahasa Arab logatnya dulu
pakai bahasa Arab. Bahwa dominalakal ijabah, dan Allah menanggung dengan ijabah doa tersebut. Tetapi yang Allah tanggung itu adalah bima yahtarulaka, dengan sesuatu yang dipilih Allah untuk engkau. La bima tataru linafsika, bukan yang engkau pilih untuk diri engkau. Wa bil waqti alladhi yuridu la bil waqti alladhi turidu, dan pada waktu yang telah Allah tentukan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Itu hikmah ke-6. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah terlambatnya bantuan pemberian Allah. Sudah lama berdoa, sudah berbulan-bulan berdoa, minta lunas amanah, minta jalan, diberi jalan lunas amanah, belum juga kabul. Minta disehatkan, belum juga kabul. Nah, jangan menjadikan putus asa. Kalau benar-benar kita termasuk orang yang doa, karena doa itu ibadah. Udu'uni astajib lakum. Allah menjamin akan mengabulkan doa pada sesuatu yang Allah pilih untuk engkau, bukan pada sesuatu yang engkau pilih untuk diri engkau. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi Allah itu yakin akan mengijabah doa kita, tetapi ijabahnya itu terserah Allah. Itu bukan ijabahnya itu sesuai dengan keinginan kita. Terkadang ijabahnya itu bi'ainil matlub, sesuai dengan keinginan. Nah, Allah menjamin mengabulkan, tapi tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Yang tidak Allah jamin itu apa bentuk ijabahnya dan kapan waktunya. Tetapi yang Allah katakan jamin itu adalah akan aja dikabul doa itu, jamin. Tapi waktunya diijabahnya nggak ditentukan oleh Allah. Allah tidak menjamin setiap doa segera diijabah, karena doa itu adalah ibadah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, intidul faroji minallahi ibadatun. Menunggu kelapangan dari Allah, menunggu pertolongan dari Allah itu adalah ibadah. Dari kita berdoa udah beberapa bulan sampai sekarang belum diijabah juga. Mohon dimudahkan segala urusan, mohon diberikan jalan untuk melunasi amanah-amanah. Kita tobat udah, berdoa udah, tapi belum ada juga jalan. Nah, intidul faroji minallahi ibadatun. Menunggu pertolongan Allah itu ibadah. Malam berdoa di sepertiga malam, sampai besok siang nggak diijabah juga, jadi dihitung ibadah. Pergi ke pasar, dihitung ibadah. Datang ke rumah, nunggu pertolongan Allah, dihitung ibadah. Lagi duduk, dihitung ibadah. Pergi ke sawah, dihitung ibadah. Karena apa? Karena hatinya sedang menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Kita berdoa, Allahumma qdidaini, ya Allah tunaikan amanah-amanahku. Tetapi amanahnya belum tertunaikan juga. Tetapi kita itu berdoa terus. Nah, selama keinginan kita belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berdoa, selama itu 24 jam kita dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ngapain, lagi dimanapun dihitung ibadah oleh Allah, karena dia sedang menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal benar-benar itu doa gitu. Asal benar-benar doa. Karena doa itu ada syaratnya. Kenapa dikatakan jangan putus asa jika terlambat pemberian Allah atas apa yang kita pinta kepada Allah? Karena ada hikmah. Ada hikmahnya doa tidak cepat dikabul itu.
doa tidak cepat dikabul itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya yaitu sifat ridho terhadap takdir itu terkadang lama-lama menancap di hati kita. Yang tadinya kita kesel, lama-lama jadi ridho. Nah, ridho itu kan mahal. Lebih mahal dari ijabah doa yang kita inginkan. Karena inna min ibadi man la yaslu imanuhu ila bil gina walau afqartuhu la kafaro. Karena ada bahasa, sesungguhnya hamba-hambaku itu, kata dalam bahasa dalam keterangan, ada hamba yang imannya itu tidak baik dia. Imannya itu tidak baik-baik saja. Kecuali kaya. Kalau ia diberikan kefakiran, dia jadi kupur. Karena Allah lebih maha tahu orang tersebut diberi kaya, dikayakan oleh Allah. Karena orang ini kalau kaya itu dia lebih syukur, baik, kesono kemari, dia memberikan amal soleh, ibadahnya semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kekayaannya. Kalau dia diberi kefakiran aja, kupur. Kan Allah maha tahu. Wa inna min ibadi man la yaslu imanu ila bil fakri walau agnaituhu la kaparo. Ada lagi segolongan orang yang imannya itu dia meningkat. Kalau dikasih fakir dia meningkat. Kalau dikasih susah aja baru dia itu imannya itu berasa. Kalau lagi diberi susah itu sedikit-sedikit Quran lagi yang dipegangnya. Tasbih, Quran, salawat. Tasbih, Quran, salawat. Itu aja yang dipegangnya. Walau agna itu laka kalau ia diberikan kekayaan oleh Allah, maka dia akan kupur lagi. Oleh karena itu, karena Allah Maha tahu orang itu. Ada lagi keimanan seseorang yang dia itu kalau dikasih penyakit, imannya dia meningkat. Tengah malam dia berdoa kepada Allah, setiap habis sholat dia berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Allah Maha tahu kalau dia sehat itu dia nggak pernah ada di rumah. Kalau sehat tuh dia kemana, di mall, di mana, wah jauh pokoknya. Jauh dari ibadah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih sehat, begitu. Dikasih sakit, dia semakin dekat dengan Allah. Karena Allah sayang, dikasihlah sakit hamba itu. Ada juga orang wa inna min ibadi la yaslu imanu ila bisihati walau asqamtuhu lakafaro. Ada lagi orang yang dekat dengan Allah itu dia sedang sehat. Kalau dia dikasih sakit, dia langsung ngedrop imannya, langsung kupur. Nah, jadi karena Allah Maha tahu, Allah posisikan orang ini kayak itu saking Maha tahu Allah. Orang ini dikasih ujian dulu, amanah itu saking al-alim, saking Maha taunya Allah. Orang ini dikasih kepakiran dulu, saking Maha taunya Allah. Orang ini dikasih asal cukup-cukup aja lah, saking Maha taunya Allah. Karena Allah tahu bahwa ada orang yang imannya kuat di saat dia hidupnya pas-pasan, ada yang imannya jadi kupur di saat dia fakir, ada yang imannya malah jadi kupur di saat dia ada dalam kekayaan. Itulah, oleh karena itu kita harus husnul dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini yang jadi masalahnya, bagaimana supaya doa ini benar-benar disebut ibadah. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana doa yang kita bacakan ini benar-benar doa yang disebut ibadah. Ada syaratnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan syaratnya, maka doa itu tidak disebut ibadah. Tetapi hanya permintaan biasa. Tapi kalau sesuai dengan syaratnya, nah itulah yang disebut dengan ibadah. Yang pertama adalah Allah yakuna mas'ul mumtani'an aklan aw adatan kanujul maidati minas sama'i aw ihya'il mauti illa linabiin aw waliyin. Yang pertama syarat doa itu adalah yang kita pintanya itu jangan yang bertentangan dengan akal dan jangan bertentangan dengan hukum adat. Jadi harus yang logis lah, harus yang bisa dipahami
oleh akal, jangan yang bertentangan dengan akal. Walaupun Allah itu kuasa. Ya Allah, datangkanlah, turunkanlah makanan surga kepadaku. Allah itu kuasa, memang kuasa. Tetapi jangan meminta yang bertentangan dengan akal, yang bertentangan dengan adat. Kecuali nabi atau atau malaikat atau wali, itu tidak apa-apa. Seperti wali atau nabi menghidupkan orang yang mati, seperti itu. Beda lagi. Jadi yang pertama, syaratnya itu Allah yakuna mas'ul mumtani'an aklan au adatan. Yang kita pinta tidak boleh yang bertentangan dengan akal dan adat. Kalau ada yang kita pinta dengan bertentangan dengan akal dan adat, maka itu bukan doa namanya. Berarti ia panjatkan pun itu bukan termasuk ibadah karena bukan doa. Yang kedua, Allah yakuna al mas'ul ibahata harumin. Yang kedua adalah syaratnya itu yang kita pintanya itu tidak boleh yang membolehkan yang haram. Ala yakuna al mas'ul yang kita pinta ibahat haromin menghalalkan yang haram. Contoh, ya Allah, saking saya hidup ini susah ya Allah, saking bingung ya Allah. Sekali saja ya Allah, tolong ya Allah, kasih menang saya judi ya Allah. Kasih menang saya main judi sekali aja. Nah, dia berdoa seperti itu bukan doa namanya. Dan bukan ibadah. Kalau misalkan hasil, itu namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alla yakuna al mas'ul fasidan kal mali wal zaili litafahulin. Nah, yang ketiga syarat doa itu adalah jangan ada yang kita pinta ruksak. Seperti ruksak itu niatnya yang nggak baik, seperti mencari mengumpul harta dan mengejar-ngejar jabatan untuk tafahur, untuk menyombongkan diri. Nah, untuk maksud menyombongkan diri itu tidak boleh juga, sama tidak boleh. Pekerjaan itu jelas diharamkan. Nah, lalu ia berdoa, ya Allah, saya tolong ya Allah, mudah-mudahan saya diterima ya Allah, saya bekerja di situ. Padahal pekerjaan itu sudah jelas-jelas diharamkan. Nah, maka yang ia katakan itu bukan doa namanya. Yang selanjutnya, ala yakuna ala wajil ihtibar. Doa itu bisa disebut dengan doa, syaratnya adalah jangan ngetes atau jangan coba-coba. Mau coba nih doa ini nih biar manjur, baca manjur, coba bacakan doa ini biar manjur. Nah, kata-kata biar manjur atau mau coba itu adalah ngetes atau ikhtibar. Jika kita mengucapkan kata-kata itu, maka itu bukan doa namanya. Yang selanjutnya, ala yasta'dimal mas'ul. Jangan nganggap besar apa yang ia pinta kepada Allah. Misalkan saya pengen rezeki 100 juta, kayaknya kebanyakan, ya Allah 10 juta aja lah, jangan 100 juta, takut kebanyakan. Nah, itu tidak sesuai dengan syarat doa. Syarat doa itu yaitu jangan merasakan nganggap besar apa yang kita pinta kepada Allah. Yang pinta kita kepada Allah bebas, mau apapun kita pinta, karena Allah itu maha segalanya. Asal yang penting jangan bertentangan dengan adat, dengan akal. Dan jangan kita butuhnya sih ini 100 juta tapi takutnya nggak dikasih atau susah loh, 10 juta aja lah nggak apa-apa. Nah, jangan begitu. Yang selanjutnya, ayuh sinadon nabilai bi antagliba al ijabah ala qalbihi. Yang selanjutnya adalah harapan besar dikabul. Jangan setengah-setengah hati. Karena kalau ragu-ragu itu bukan doa. Kalau ragu-ragu itu bukan doa. Jadi doa itu harus 100% yakin diijabah oleh Allah. Karena diijabah oleh Allah. Tetapi ijabahnya itu waktunya sesuai di pilihan Allah. Dan bentuknya pun ijabahnya sesuai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, alayab juro minta hil ijabah. Tidak kesal, tidak kecewa karena lambat diijabah, dikabul. Berdoa terus, tapi belum juga dikabul, nggak ada kesal.
Kalau ada kesal kecewa, maka itu yang kita bacakan itu bukan doa. Karena doa itu tidak ada kesal dan tidak ada kecewa. Yang ke-9 berapa ya? Ala ya'lama makna doa, ayya'lama makna doa. Yang selanjutnya syarat doa itu adalah harus mengerti arti doa itu. Kalau kita berdoa dengan doa yang kita tidak paham, bagaimana nanti? Kalau ya Allah, matikan saya sekarang ya Allah. Nah, orang berdoa begitu kita malah amin-amin karena kita nggak tahu artinya. Jadi harus tahu artinya. Kecuali kalau doa itu dari Al-Quran atau dari hadis. Kalau Al-Quran dan hadis tidak tahu artinya pun tidak apa-apa. Karena barokah dibacanya pun. Tetapi kalau pengen mantap ya harus tahu artinya. Yang selanjutnya. Ayah tarija amma yu'adda isa'atan fil hitab. Yaitu menghindari kalimah-kalimah yang kurang adab dalam meminta, yang kurang baik dihindari. Jadi meminta kepada Allah itu dengan cara bahasa-bahasa yang sangat baik. Jangan jangan sombral gitu ya. Jangan sombral kalau bahasa Sunda. Yang selanjutnya, hudurul qalbi. Syarat doa itu adalah hadir hati. Jadi kalau tidak hadir hatinya, maka itu tidak termasuk doa. Itu hanya baca-baca biasa saja. Doa itu syaratnya hudurul qalbi. Bagaimana yang disebut dengan hadir hati? Hadir hati saat berdoa itu, yaitu waktu dia berdoa, dia sadar bahwa dia sedang berdoa. Itu namanya hadir hati. Emang bagaimana Pak Ustadz? Kok begitu? Iya, karena ada orang yang berdoa, dia nggak sadar bahwa dia sedang berdoa. Ada begitu nggak Pak Haji Ajis? Pak Haji? Ya ada. Nah, iya, suka begitu kan? Makanya syarat doa itu adalah hudurul qalbi, hadir hatinya. Hadir hati saat berdoa itu paling rendah-rendahnya yaitu dia sadar bahwa dia sedang berdoa. Begitu. Emangnya bagaimana? Kan banyak orang yang berdoa tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang berdoa. Seperti orang nonton TV, dia nggak sadar bahwa dia sedang nonton TV. Matanya ke TV tapi hatinya kemana gitu nah. Nggak ingat dia lagi nonton TV. Tahu-tahu tahu-tahu dicolek aja sama cucunya. Nenek itu TV-nya ramai itu. Oh iya. Oh kan. Nah, berdoa itu kan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikala kita menghadap Allah, kita nggak sadar, berarti itu kita hanya ucapan doang, tidak dengan hati-hatinya. Oleh karena itu, hudurul qalbi, hadirkan hati. Hadir hati di saat berdoa, yaitu kita sadar bahwa kita sedang berdoa. Waktu kita berdoa, kita sadar bahwa kita sedang berdoa kepada Allah. Nah, itu sudah hadir hati. Yang selanjutnya adalah berdoa dengan ikhlas, menjalankan perintah Allah. Yang selanjutnya syarat doa. Syarat doa itu ayakun namat amuhu halalan. Yang kita makannya yakin halal. Syarat doa. Makanya kan udah 40 hari puasa. Apa maksudnya itu menjauhi yang hal-hal yang haram atau yang subhat. Dan yang selanjutnya syarat doa itu adalah mengetahui tidak ada yang kuasa mengabulkan doa kita kecuali Allah. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mampu menolong saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat doa. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak punya keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita, itu masih diragukan, disebut dengan doa yang disebut dengan doa yang digolongkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oleh karena itu ditulis, harusnya ditulis. Pak Ustadz kan pernah bilang dulu ya, ditulis, simpan di kamar. Ini kalau berdoa itu kita udah poin ini udah belum nih? Poin ini ini udah. Poin ini udah. Poin ini udah. Poin ini udah. Oh, ini belum hadir nih berarti belum hadir hatinya, berarti ditata hatinya.
Oh ini nih kadang-kadang suka ada ragu-ragu nih, berarti harus yakin, diyakinkan. Kalau kita sesuai dengan syarat-syarat doa ini, lalu ada ijabah, itu insya Allah namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat doa yang ini, lalu ada ijabah, itu insya Allah istidraj atau lanjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata bahasa Sundanya mana? Naon coba Ji? Panyungkunnya. Panyungkun, disungkun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bapak-bapak Ibu-ibu tentang perkara doa. Jadi kita semua jangan berputus asa jika kita berdoa tetapi serasa belum diijabah doa kita. Karena apa? Karena Allah yakin bakal mengijabah doa kita, tetapi waktunya Allah yang menentukan dan jenis pertolongannya pun Allah yang menentukan. Jadi bukan seperti yang kita jenisnya seperti yang kita inginkan dan waktunya bukan seperti yang kita harapkan. Yakin Allah mengijabah tetapi dengan waktu yang Allah tentukan dan jenis yang Allah tentukan pula. Yang penting itu doa yang diijabah tersebut cocok untuk kita, untuk kebaikan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.